Oke, selamat siang anak ibu semua. Kita belajar lagi di geografi dengan topik yang baru yaitu negara berkembang serta ciri-ciri negara berkembang. Kalau tadi ibu sudah kasih kuis dan kemarin juga ibu sudah menjelaskan pengertian dari negara maju, di mana negara maju itu adalah negara yang banyak bergerak di bidang industri. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang banyak bergerak di bidang pertanian, ya. Di situ juga Ibu kemarin sudah memberikan cirinya masing-masing. Jadi Ibu juga akan menjelaskan, ya. Ibu akan menjelaskan ciri-cirinya tersebut, ya. Seperti, ya. Ya, kita lihat, ya. Oke, Ibu akan cari, ya. Di sana ada kemarin mengenai catatanmu. Nah, ini negara berkembang, ya. Negara berkembang. Sini, ya, ada penjelasan mengenai negara berkembang, ya, di mana di situ, ya, di mana di situ ada pengertian dari negara berkembang, yaitu negara yang masih mendasarkan perekonomiannya pada sektor pengolahan bahan mentah atau mayoritas pertanian. Ya, jadi kalau negara berkembang itu masih tinggi, ya, masih tinggi hasil dari bahan mentah dan lahannya, ya, bergerak di bidang pertanian. Kenapa? Ya, karena mereka masih mampu di tahap di bidang pertanian, ya. Industri di sana masih sedikit, masih rendah, ya, Nak. Ya. Lalu kita perhatikanlah karakteristik umumnya negara berkembang itu. Pendapatannya per kapitanya itu masih rendah. Itu pendapatan per kapita itu, itu pendapatan per tahun sebuah negara, ya. Bisa itu dari hasil bumi maupun pajak negara, ya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu di sana sangat diperhatikan karena mayoritas pendidikan di negara berkembang itu masih sangat rendah, ya. Selain minat dari yang kurang dari si anak, bahkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya juga terkait atau oleh dana, ya, terhalang oleh dana. Kualitas penduduk, ya, kualitas penduduk ini juga sangat mempengaruhi, ya, Nak. Kualitas penduduk yang kurang mampu, ya, kualitasnya itu sangat mempengaruhi suatu negara itu bisa dikatakan berkembang atau negara maju. Jadi kualitas penduduk kita ini masih rendah, ya. Lingkungan fisik tempat tinggal kita juga negara berkembang ini masih tertinggal, ya. Kita masih terlalu cuek untuk lingkungan, kurang memperhatikan lingkungan. Sementara lingkungan itu sangat, ya, sangat berpengaruh dengan kesehatan kita, ya. Oke, masuk ke ciri-ciri negara berkembang, ya. Ciri-ciri negara berkembang yaitu tadi pertama adalah pendapatan per kapitanya rendah, ya. Bagaimana nggak rendah pendapatan per kapitanya? Ya, ini semua saling berhubungan satu antara lain. Contohnya, ya, bagaimana tidak berkembang itu per kapitanya rendah, Bu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita, ya, negara kita itu memiliki bahan mentah, kita sanggup mengolahnya, otomatis pendapatan per kapita kita itu tinggi, tapi kita kurang mampu, sumber daya manusia kita itu kurang mampu untuk mengolah segala hasil dari bahan mentah kita, ya. Ini juga berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau kita sumber daya manusianya rendah, otomatislah pendapatan per kapita kita rendah karena tidak ada keahlian yang kita miliki. Kedua, permasalahan atau permodalan masih kecil. Permodalan, ya, modal kita masih kecil. Kita tidak sanggup membuat suatu usaha, tidak sanggup untuk memajukan negara kita karena modal negara kita sangat tipis untuk membangkitkan dan mendirikan perindustrian di negara kita ini. Sehingga kita banyak
memasukkan negara-negara yang mampu untuk mengolah negara kita atau mendirikan bangunan di negara kita atau pabrik di negara kita supaya negara kita itu ya bisa lebih berkembang lagi. Ya, jadi kalau modal kita sudah banyak, sudah besar, maka tidak perlu kita mengambil investasi dari luar negeri sana ya. Contohnya kita negara Indonesia sendiri. Ketiga, tenaga ahli belum banyak tersedia. Kenapa belum banyak tenaga ahli, Bu? Ya karena pendidikan kita masih rendah. Bagaimana kita mau menemukan tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya? Contoh dalam mengolah minyak yang mentah. Ya, kita penghasil minyak mentah terbesar, tapi kita nggak sanggup mengolahnya. Karena apa? Tenaga ahli kita belum banyak tersedia. Modal juga masih sedikit ya. Sehingga tadi hasil bahan mentah dari minyak kita jual ke luar negeri. Mereka yang mengolahnya sehingga akhirnya mereka menjual lagi ke negara kita atau ke negara-negara yang memerlukan dengan harga yang lebih tinggi dari modal utama mereka. Ya mereka juga pasti menginginkan modal mereka kembali dan keuntungan yang besar. Terus masuklah angka kematian bayi masih tinggi. Nah, kematian bayi sangat tinggi. Kenapa? Karena gizinya waktu ibu itu masih hamil, mengandung si anak sangat rendah. Jadi tingkat gizi bayi ya masih rendah, angka kematiannya ya tinggi. Karena dari dalam kandungan pun dia kurang puding istilahnya, kurang asupan gizi. Mungkin si ibu ya mereka kurang dalam bidang perekonomian ya kan. Pertumbuhan penduduk per tahun tinggi ya karena otomatis di negara berkembang itu dia dominan adalah banyak pengangguran ya, banyak pengangguran. Jadi kalau banyak pengangguran ya, maka pertumbuhan penduduk bertambah tinggi setiap tahun. Seperti yang kita lihat ya, kalau negara-negara maju, kenapa mereka hanya memiliki anak 1-2 orang saja? Sementara di negara-negara berkembang mereka memiliki banyak anak. Karena waktu untuk mereka bertemu saja sangat singkat ya. Karena mereka sibuk dengan kesibukannya, waktu untuk ya dalam bahasa dewasanya untuk membuat anak itu waktunya lebih banyak di negara berkembang dibandingkan negara maju. Sehingga di negara berkembang itu pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi ya, kelahiran lebih banyak ya dibandingkan negara-negara yang maju ya. Jadi ada faktor pengaruh dari pengangguran dengan bertambahnya tingkat pertumbuhan penduduk ada. Makanya kamu nanti jangan mau jadi pengangguran ya, belajar keras dan bekerja keras supaya nanti ya untuk anak terapkan aja seperti yang dikatakan pemerintah, cukup 2 orang anak ya. Untuk apa anak kita banyak kalau anak kita tidak berbobot, tidak bisa kita sekolahkan, paling tidak dia sampai S1 ya. Kita punya anak 1-2 orang aja seperti yang ibu bilang kan, tapi kedua anak kita itu berhasil kita sekolahkan dan menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara dan tengah masyarakat dan keluarga kita. Nah, terus angka harapan hidup rendah ya. Jika tadi Bu bilang gizi rendah ya, kesehatan rendah ya, otomatis angka harapan hidup rendah karena ibu yang mengandung tadi jika gizinya kurang bahkan ya perekonomiannya lemah itu akan ya membuat harapan hidup rendah. Karena apa? Saat dia melahirkan bisa saja dia kurang tertolong. Ya, apalagi yang di kampung-kampung di desa-desa sana ya kan alat medis kurang ya. Masih jauh dari alat-alat medis yang teknologi canggih. Jadi kalau kita nggak cepat menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan tadi, disinilah nanti dia angka harapan hidup rendah. Banyak orang yang sakit hanya karena faktor kurang gizi ya dan asupan gizi yang kurang. Itu semua terpengaruh dengan pendapatannya yang rendah. Jadi angka harapan hidup rendah karena teknologi di bidang kesehatan kita kurang. Terus tingkat pendidikannya masih rendah, seperti Ibu bilang tadi, kesadaran kita untuk bersekolah aja kurang. Disuruh ke sekolah aja sebelum corona kadang kita cabut sekali sebulan. Atau permisi sekali sebulan. Itu masih contoh kasar ya, Ibu bilang ada yang setiap minggu ada absennya. Jadi bagaimanalah mau ditinggikan pendidikan kita ini. Kalau kita sendiri aja pun kesadaran kita untuk mengais atau mencari ilmu itu sangat
tipis. Jadi nak, ya kalau boleh ditingkatkanlah ya masa atau keinginan untuk bersekolahmu. Jangan kamu pasrah hanya sampai tamat SMP, ambil SMA-mu, SMK-mu, ambil perguruan tinggimu, sarjanamu, bila perlu S1, S2, S3, profesor kamu nak ya. Jadi pertama itu adalah kesadaranmu untuk sekolah itu harus tinggi ya. Jadi kalau sekarang ada bantuan-bantuan seperti PIP ya kan, bantuan-bantuan dari Pak Presiden atau dari mana pun yang kamu temukan, ya itu kamu manfaatkan, benar-benarlah kamu bersekolah, bayarkan uang sekolah. Janganlah gara-gara perekonomian sehingga pendidikan kamu itu terputus. Nah, ada juga sebagian ibu lihat perekonomiannya rendah tapi niat anaknya bersekolah tinggi, tapi kurang mendukung. Tapi kalau boleh orang tua kita mampu, kita juga harus benar-benar menjalankan amanah orang tua kita, dibayar uang sekolah kita, kita maunya rajinlah bersekolah. Supaya di tahun-tahun yang akan datang kamu sebagai penerus bangsa, itu tingkat pendidikan yang masih rendah itu biar kamu yang merubahnya untuk menjadi tinggi. Ya, siapa tahu kamu nanti jadi seorang pejabat ya. Jadi pendidikan yang masih rendah itu harus dituntaskan. Dengan cara pertama tadi bilang harus ada kesadaran untuk bersekolah ya. Ya. Apalagi zaman sekarang sudah banyak bantuan-bantuan diberikan pemerintah supaya apa? Masyarakat, anak-anak khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang, contohnya kita ya, supaya kita berlomba-lomba untuk mengejar pendidikan ya, supaya tingkat pendidikan kita ini nanti bisa tinggi seperti negara maju. Sehingga kalau tinggi tingkat pendidikan, maka pendapatan per kapita yang rendah tadi juga akan tinggi ya, sehingga tidak banyak yang menjadi pengangguran. Kedelapan, kebanyakan penduduk tinggal di desa. Iya, kita jangan terlalu bangga dengan tinggal di desa atau bertani. Kalau boleh kita ubah ya, bertani saja zaman sekarang sudah mulai modern ya kan, tidak lagi menggunakan alat-alat yang manual seperti zaman dahulu. Sudah banyak alat teknologi canggih yang digunakan untuk bisa mengolah sawahnya atau ladangnya. Jadi jangan berbondong-bondong pergi ke desa hanya untuk bermalas-malasan sebagai petani ya kan. Memang ibu tidak menyalahkan seorang petani, banyak juga seorang petani yang sukses. Tetapi kalau dia petani yang sukses itu kalau dia punya ladang banyak gak masalah. Tapi kalau kamu hanya sebagai upah-upahan aja, karena kamu dulu tidak punya ijazah atau kamu tidak punya keahlian dan pendidikan, jangan. Tetapi mari kita berlomba-lomba ke kota mengasah keahlian kita dengan satu modal, keahlian. Dari mana keahlian kamu temukan? Sekolah, pendidikanmu itu kamu kejar ya. 9, tingkat ketergantungan pada negara maju tinggi. Otomatis ekspor impor kita harus menjalin kerjasama dengan negara maju. Jadi kita harus tergantung dengan mereka. Ya, kita mencari investor-investor di negara kita inilah contohnya Indonesia ini. Supaya apa? Kalau kita ajanya ibu rasa kurang cepat kita berkembang. Tapi dengan ada investor-investor lain yang masuk ke Indonesia ya kan, yang mengolah PT-PT ya kan, terlebih kemarin itu ya kan ada Freeport itu ya kan. Kalau hanya kita ibu rasa kemarin nggak segitu kembangnya. Cuman sekarang memang udah dalam proses pengembalian ya. Mudah-mudahan dengan tenaga-tenaga ahli kita nanti Freeport itu ya, pertambangan emas itu semakin maju ya kan. Jadi dari situ negara kita bisa berkembang dan semakin berkembang dan beralih menjadi negara maju. Jadi kalau kita hanya bergantung dengan negara lain, minta bantuan, pinjaman ya kan nak, itu bisa membuat kita lambat untuk semakin berkembang untuk menuju negara maju. Ke-10, angka beban tanggungan usia produktif sangat tinggi. Produktif ya, kalau itu produktif itu biasanya usia 15 ya, 15 tahun ke atas ya, sampai 45 atau 54. Jadi ini banyak sekali sebagai tanggungan negara ya. Karena apa? Ini jika mereka sebagai usia produktif contohnya ya dalam pengangguran, ini termasuklah ini beban bagi negara ya. Belum lagi kamu lihat orang-orang yang tinggal di pinggir jalan, usianya produktif tapi tidak punya keahlian, tidak punya pekerjaan. Ini menjadi beban.
Sehingga banyak orang yang mengaku sebagai masyarakat miskin hanya untuk mendapatkan bantuan. Sementara dia sehat ya, sehat. Kalau kita sehat, maunya kita berusaha, maunya kita juga malu sebagai beban buat negara ini. Jadi kamu nanti sebagai penerus bangsa jangan sampai menjadi beban ya. Jangan sampai sebagai beban buat negara. Kalau usia produktif masih sehat ya, kita di situ saatnya mencari untuk kita aja lah dulu ya. Jangan sampai kita ya mendaftar sebagai rakyat miskin, itu tidak suatu kebanggaan ya. Kalau kita masih produktif, kita kerjain aja semua, yang penting halal seperti Ibu pernah jelaskan ya. Nah, jadi kalau kita punya keahlian, pendidikan kita tinggi, Ibu yakin negara yang berkembang semakin berkembang dan akan menuju ke maju. Ya, jadi segala perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju akan kamu dapatkan dari penjelasan Ibu ini. Nanti di akhir pelajaran akan ada kuis dan soal untuk tugas kamu. Ibu harap kamu mengerti dengan penjelasan Ibu ya. Sekianlah penjelasan Ibu, dan Ibu harap kamu sudah mengerti dengan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih anak-anak.